Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai ruang tunggu Bandara Internasional Komodo harus ditambah agar tidak terasa sesak. Hal ini disampaikan seusai melaksanakan agenda pertama, yakni meninjau Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo pada Jumat 14 November 2025. Secara keseluruhan, Menko AHY menilai Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo ini sudah bagus Tribuners, namun ia tertarik dan juga senang dengan ruang-ruang bandara yang terisi gerai UMKM dari NTT. Informasi selengkapnya saat ini kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Flores, rekan Petrus Resantus, silakan laporannya. Baik, ya, terima kasih rekan Nurma di studio. Selamat siang Tribuners. Bersama saya Mu'a, reporter Tribun Flores di Labuan Bajo. Benar sekali rekan Nurma dan Tribuners bahwa Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY menilai ruang tunggu Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo harus ditambah agar tidak terasa sesak. Hal itu ia sampaikan usai melaksanakan agenda pertama dalam kunjungannya ke Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yakni meninjau Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo yang dilakukan pada Jumat 14 November 2025 kemarin. Secara keseluruhan, Menko AHY menilai Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo sudah bagus. Ia tertarik dan senang dengan ruang-ruang bandara yang terisi gerai UMKM. Menurut Menko AHY, Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo terus mengalami peningkatan yang signifikan setelah COVID-19, yakni kapasitas bandara telah mencapai 1,1 juta penumpang per tahun. Menko AHY mengaku sudah mendengar juga usulan dari Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, terkait pengembangan terminal internasional di Bandara Komodo Labuan Bajo. Pantauan Tribun Flores, kedatangan Menko AHY didamping anggota DPR RI Komisi 10, Ibu Anita Yakobagah, dan juga Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi, Ketua DPRD Manggarai Barat Benediktus Nurdin bersama anggota DPRD lainnya dan juga bersama dari rombongan staf kementerian. Selain itu juga terlihat dalam peninjauan Kepala Bandara Internasional Komodo CP Triyono mendampingi Menko AHY sembari menjelaskan keadaan setiap ruangan di Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat. Mungkin sekian dari saya, rekan Nurma di studio. Selamat siang Tribuners dan terima kasih. Nusa Tenggara Timur setelah melakukan perjalanan sekaligus kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten yang ada di NTT. Kemarin kami tiba di Atambua, Kabupaten Belu, kemudian berkegiatan di Bolu, Kabupaten Timur Tengah Utara, lalu lanjut ke Pulau Rote dan tadi mendarat di Labuan Bajo. Saat ini berada di Bandara Internasional Komodo. Saya bersama Wakil Gubernur Provinsi NTT, Bapak Joni Asadoma, anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Anita Yakobagah dari Dapil NTT, kemudian ada Bapak Bupati Manggarai Barat, Bapak Edi Stasius Endi. Di sini juga hadir Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Najib Faisal. Lalu ada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak Roy Rizali Anwar. Dan di sini juga ada Kepala Bandar Udara Komodo, Bapak Cepi Triyono. Tadi kami mendapatkan penjelasan bahwa Bandara Internasional Komodo ini terus berupaya untuk meningkatkan arus pariwisata. Saya ulangi, arus penerbangan masuk dan keluar dari Labuan Bajo. Yang menggembirakan setelah COVID telah terjadi peningkatan yang signifikan dari kapasitas bandara 1,1 juta penumpang per tahun. Ini rasa-rasanya sudah bisa dicapai, sudah bisa dilampaui. Sampai dengan bulan Oktober dan November, Desember tentunya nanti kita harapkan akan semakin bertambah. Artinya perlu
kapasitas yang semakin lega lagi karena tadi sudah sangat optimal, dan mudah-mudahan dengan penguatan perluasan kapasitas kita harapkan juga akan semakin banyak wisatawan yang datang, baik secara domestik maupun internasional. Karena Labuan Bajo adalah destinasi pariwisata yang berkelas dunia. Semakin banyak yang datang, semakin baik untuk ekonomi yang ada di Labuan Bajo ataupun Manggarai, dan tentunya NTT secara umum. Masyarakat juga bisa terlibat dalam berbagai jenis usaha termasuk di bidang ekonomi kreatif dan UMKM. Lalu setelah dari bandara ini, saya akan meninjau lokasi pembangunan jalan di lintas utara Flores. Ini juga sangat penting karena kalau ini sudah terhubung dengan baik, kita tahu bahwa salah satu tantangan terbesar di NTT adalah infrastruktur dasar berupa jalan-jalan penghubung, jalan-jalan antar wilayah. Baik itu sebetulnya jalan nasional sudah baik, nah yang perlu kita perkuat adalah jalan provinsi dan kabupaten. Tadi Pak Dirjen dari Kementerian PU, Pak Deputi, kita semua sudah satu visi yang sama. Nah, kita ingin perkuat konektivitas antar wilayah ini agar mobilitas baik manusia, barang, dan jasa ini semakin baik. Sekali lagi, terutama untuk mendukung sektor pariwisata yang terus dikembangkan di Labuan Bajo ini. Saya rasa itu, semoga kita semua bisa terus mengawal dengan baik. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, termasuk teman-teman dari DPR. Kalau kita kawal bersama-sama, insya Allah kita akan mencapai progres dengan baik. Pak Menko, ada usulan dari Bupati dan tadi untuk pengembangan Bandara Komodo terminal internasional. Apakah usulan itu sudah sampai juga di meja Pak Menko? Usulan itu ke Kementerian Perhubungan. Untuk apa? Untuk pengembangan Bandara Komodo ini, membangun terminal internasional gitu, karena ada potensi meledaknya jumlah. Iya, sudah diusulkan dan tadi saya dengar langsung pemaparan beliau. Jadi semoga gayung bersambut. Artinya kita memantau memang ada kebutuhan kita untuk menggenjot sektor pariwisata. Saya bukan Menteri Pariwisata tentunya, tetapi sektor pariwisata sangat bergantung pada infrastrukturnya, pada kemampuan bandara, terminal, juga jalan-jalan yang kita harapkan bisa mempercepat perjalanan siapapun ya yang datang ke Labuan Bajo ataupun NTT secara keseluruhan. Jadi artinya kami juga ingin memberikan dukungan di situ, dan tadi sudah jelas sekali apa yang menjadi visi misi dari bandara ini. Pak Menko, apakah ada penilaian terhadap kondisi bandara ini? Apakah ada penilaian Pak Menko terhadap kondisi bandara ini selama peninjauan tadi? Secara umum bagus ya. Artinya yang saya senang juga banyak sekali gerai-gerai UMKM yang menampilkan banyak sekali produk khas NTT, bukan hanya Labuan Bajo, bukan hanya Manggarai, tapi dari berbagai daerah, baik yang sifatnya busana yang bisa dipakai, kain-kain tenun, termasuk juga kuliner, kopinya, dan lain-lain. Termasuk sudah semakin tertata, tadi saya dilaporkan juga seating atau kapasitas untuk ruang tunggu juga baik, tetapi memang karena terbatasnya ruang, terbatasnya ukuran atau dimensi yang ada, kita harus tambah lagi supaya tidak terasa sesak begitu. Oke, cukup ya teman-teman ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.